Jagoan IT Pintar Ngaji ini memang output dari para santri ini sendiri memang luar biasa ya. Santri-santri kita tuh mengajar orang-orang yang bukan selevelnya dia, tapi mahasiswa pun diajar. Bahkan owner kita Pak Dedi mengatakan ke saya, kalau ada yang minta kurikulum kita kasih aja gratis. Masya Allah. Nih kurikulum kita silakan pakai. Ya, kalau mau ikut pelatihan datang ke sini. Kalau mau di sana dilatih kita datangkan santri kita ke sana. Ustaz, berapa nih kota tertinggal ini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa katsirun thayyibun mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Para pemirsa IDN TV dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kita ketemu dengan segmen IDN in Frames. Nah, apa itu IDN in Frames teman-teman semuanya? Nah, di sini kita akan kupas tuntas tentang IDN, mulai sejarahnya, mulai orang-orang di dalamnya, dan apa saja yang kita lakukan selama ini di IDN Boarding School. Nah, dan pada kesempatan kali teman-teman semuanya, saya tidak sendiri tentunya. Tentunya di sini sudah ada Direktur Pendidikan IDN Boarding School, Ustadz Muhammad Zalani Hafizallahu Ta'ala, dan pada kesempatan kali ini sudah hadir juga. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah bi khair. Gimana kabar antum Ustadz? Ana juga sehat Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana nih Ustadz selama ini kegiatannya di bulan Ramadan ini Ustadz? Masya Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan ya, panjang umur untuk bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun ini. Masya Allah, Anda bersyukur terus berusaha untuk memperbaiki diri kita di Ramadan ini. Masya Allah. Nah Ustadz, kan Ustadz sebagai Direktur Pendidikan di IDN Boarding School ini pasti banyak banget kegiatan yang sudah dilakukan di IDN Boarding School. Nah, yang mau kita tanyakan pertama banget nih Ustadz, di kesempatan ini, nah kenapa bisa bergabung dengan IDN Boarding School Ustadz? Ini pertanyaan yang lumayan banyak ditanyakan oleh teman-teman nih Ustadz. Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah atas segala nikmat Allah ya, Ana bisa bertemu dengan Pak Dedi selaku owner dan akhirnya bisa bergabung di sini. Awal mulanya perkenalan dengan Pak Dedi itu udah 2 tahun yang lalu ya, tahun 2018 kita udah bertemu. Sempat juga sih ngajak ke sini main, lihat-lihat IDN. Oke. Namun kebetulan saat itu saya masih ada ikatan dengan akad kerja dengan lembaga lain, boarding juga khusus Ahwat, sehingga kesempatan itu belum bisa bergabung. Akhirnya tahun 2020 bertemu lagi nih dengan Pak Dedi. Kita bertemu di Expo-nya ACC nggak salah. Kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya beliau menawarkan untuk menjadi konsultan di IDN. Akhirnya kita kerjasama. Setelah berlalu sekitar 2 bulan, 3 bulan, kebetulan juga akan saya habis di lembaga lain. Akhirnya, yuk kenapa nggak sih kita kerjasama aja. Pak Dedi ngurusin yang ekspansi di luar, saya ngurusin dalam gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah sudah masuk hampir 2 tahun ya. Akhirnya kenal antum juga di sini ya, Masya Allah. Antum juga seorang pegawai yang punya potensi di sini, Masya Allah. Nah, itu sedikit. Wah, Masya Allah. Berarti ada kesamaan visi nih Ustadz, antara IDN dengan IDN sendiri ya? Ya, Masya Allah. Pak Dedi ini memiliki impian untuk IDN yang luar biasa. Ya, Ana melihat ada keunikan di IDN ini yang mungkin tidak dimiliki oleh boarding lain. Sehingga sama-sama muda juga ya, seumuran sama, punya ambisi, visi yang sama ya. Kita ingin mengekspansi cabang, ingin mengelola orang-orang pegawai IDN ini yang benar-benar memang masih muda-muda ya, yang punya potensi yang lebih baik. Akhirnya di situ kita satukan visi kita, bagaimana kita coba mengekspansi IDN dengan personil muda yang kita kaderisasi untuk menjadi pemimpin. Oh, benar. Berarti setelah kesamaan visi, tentunya kita juga punya beberapa macam program ya Ustadz ya. Dan yang paling menarik itu yang saya lihat nih Ustadz, itu ada slogan tuh, jagoan IT pintar ngaji Ustadz ya. Itu slogannya hampir di mana-mana tuh terdengar. Nah, itu gimana ya bisa sampai jagoan IT pintar ngaji ini bisa dijelaskan Ustadz? Jadi memang ini slogan yang luar biasa ya. Kalau misalnya pondok-pondok lain mungkin slogannya lumayan panjang dan identik dengan
boarding school ya. Kalau IDN sendiri ini memang agak ambigu juga, jagoan IT pintar ngajinya gimana sih gitu kan. Banyak juga yang bertanya seperti itu. Dan setelah saya bergabung di sini, saya melihat jagoan IT pintar ngaji ini memang output dari para santri ini sendiri memang luar biasa ya. Santri-santri kita tuh mengajar orang-orang yang bukan selevelnya dia, tapi mahasiswa pun diajar. Ya, masya Allah. Bukan mahasiswa aja ya, bahkan level guru. Ini santri kita mengajar juga. Artinya jagoan IT di sini udah masuk nih slogannya gitu ya. Untuk mitra ngajinya kita juga memiliki kurikulum yang memang kita ramu untuk mereka bisa punya basic IT keislaman ya. Basic IT keislaman bisa memfilter mereka ketika mereka berselancar di internet ya. Kemudian mereka juga kita bekali dengan tahfiz ya, dengan hafalan, sehingga ilmu IT mereka ini juga seimbang ya dengan akhiratnya, sehingga mereka bisa melindungi mereka di luar nanti ketika bekerja di perusahaan IT besar. Namun yang semakin berkembangnya udah 5 tahun ya, maksud 6 tahun ya mungkin ideanya 6 tahun maksudnya. Iya, maksud 6 tahun ya. Semakin kesini saya melihat udah banyak pondok lain yang melirik nih IDN. Adalah jago IT, jago ngaji, ya. Ada yang jago coding, jago ngaji. Bahkan kemarin pas di Muslim Life Fair, di depan kita tuh tangga kita itu slogannya jago coding ya. Iya. Ya, masalah akhirnya kita menjadi kiblat boarding school yang fokus pada IT yang banyak diminati dan ditiru oleh lembaga lain ya. Ya, faktanya memang banyak juga teman-teman kita di boarding lain yang study banding ke sini yang memakai kurikulum kita dan membuka jurusan-jurusan IT juga ya. Ya kita bangga ya. Tentu kita bangga. Kita tidak merasa bersaing, tidak merasa disaingi. Bahkan owner kita Pak Dedi mengatakan ke saya, kalau ada yang minta kurikulum kita kasih aja gratis. Masya Allah. Nih kurikulum kita silakan pakai. Ya, kalau mau ikut pelatihan datang ke sini. Kalau mau di sana dilatih kita datangkan santri kita ke sana. Ya. Karena apa? Karena tujuan kita bukan hanya dunia ya. Kita membentuk IDN ini bukan hanya mengejar dunia, tapi kita pengen amal jariah kita mengalir terus. Ya, bukan hanya kita bagaimana menjadikan santri bawah kita menjadi yang expert, tapi di luar pun boarding lain kita coba bantu untuk menjadi expert juga. Ya, kita berharap ini menjadi amal kita, jadi amal jariah IDN dan sebagai pegawainya maupun santri, bahkan orang tuanya dapat amal jariah juga, insya Allah. Masya Allah. Baru sangat unik di IDN ini, bahkan sampai uniknya ada beberapa fakta-fakta menarik ya Ustaz ya. Mungkin di IDN itu mungkin dari bentuk saungnya ya Ustaz ya, dari bentuk kelasnya dan juga dari jam pelajarannya. Itu mungkin bisa Ustaz kita bedah sedikit-sedikit bentuk saungnya kan. Kalau dari drone itu kan kelihatan Ustaz ya segitiga gimana gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Sebenarnya itulah yang membuat uniknya si IDN ya. Ya orang tahu tuh IDN identik dengan saung ya. Benar. Dengan saung. Karena yang dilihat itu saung, di sekitarnya ada sawah, ada sungai, ada pegunungan. Itu yang mungkin membuat sesuatu yang beda di IDN. IT tapi bentuknya kayak saung-saung gitu ya. Ya ini memang awal mulanya memang ide dari owner sendiri ya yang membuat ini. Masya Allah ide beliau ini yang membuat IDN bisa berkembang sampai sekarang. Ya kemudian akhirnya ini dijadikan identik sebagai IDN. Saung ini adalah identik dari IDN. Lambat laun kita coba membangun gedung ya, semakin banyak santri nggak mungkin di saung, lokasinya pasti akan membutuhkan yang lebih luas ya kalau saung. Akhirnya kita membuat gedung dan uniknya lagi nih gedung kita ini kaca-kaca gitu ya. Masya Allah. Ya. Kalau yang sekolah lain mungkin teman-teman pernah lihat dindingnya ya dinding biasa ya, tertutup tembok gitu. Kalau di IDN tuh kaca tembus pandang gitu ya. Jadi antara kelas 1 ke kelas lain itu bisa saling melihat. Benar. Ya, bisa guru-guru juga bisa saling melihat ya di sebelah-sebelahnya gitu. Dan dari luar pun kita bebas melihat. Ya, tapi kecuali ahwat ya. Ya kalau di gedung ahwat memang kaca-kaca juga, tapi kita tutup dengan sunblock agar tidak terlihat lah ya dari luar kalau ada ikhwat yang masuk. Benar. Tapi tetap uniknya adalah kaca-kaca semuanya gitu. Dan mejanya unik juga. Mejanya nggak seperti meja kursi sekolah biasa yang duduknya satu-satu, ya meja biasa satu-satu, tapi berbentuk semacam meja training ya. Meja panjang lebar dengan kursi yang juga kursinya mewah ya.
anak-anak supaya di situ bisa saling berinteraksi, supaya juga gurunya bisa mudah dalam memonitoring pembelajaran gitu ya. Nah, itu yang membuat unik. Satu lagi keunikan, Apa ini itu? banyak jomblo. Masya Allah, Masya Allah. Pegawai gurunya, baik Infat Ahmad tuh banyak kan jomblo, karena memang di sini muda-muda ya, pegawainya muda-muda, masih single gitu kan ya, yang punya semangat belajar yang tinggi, yang punya motivasi yang besar gitu ya. Dan alhamdulillah direkturnya juga muda gitu ya. Masya Allah. Ya biar menyeimbangi ya, menyimbangin apa yang visi misinya si pegawai ini. Kemudian kita berikanlah mereka sertifikasi gratis. Mereka mau kemana sertifikasinya? Pelatihannya apa? Yang penting upgrade diri mereka untuk mengajar santri-santri. Kita kasih gratis. Mau ke luar negeri silakan. Ada beberapa pegawai kita yang kita kirim ke luar negeri ya untuk sertifikasi. Yang mungkin harganya bisa kita nilai dengan 40 jutaan ya, puluhan juta. Kita bebasin. Yang penting mereka upgrade skillnya dan untuk kemajuan si IDN itu sendiri. Sertifikasi ya bukan yang apa namanya yang ringan-ringan ya. Benar. Sertifikasi kayak CCNA, CCNA yang mikrotik, Mikrotik. yang jaringan ya. Benar. betul. Kemudian ada yang Google Ya. sertifikasi juga ya. Kemudian Benar. ada MT Cine. MT Cine. Ya, betul, MT Cine. Siswanya yang CCNA itu ya. CCNA itu ya betul. Bahkan owner kita si SAE ya, expert gitu ya. Benar. Nah itu nggak mudah untuk sekelas sekolah untuk mendapatkan sertifikat itu nggak mudah karena butuh pelatihan, butuh biaya juga yang lumayan. Dan bahkan pegawai kita juga ada yang memang diminta Google ya, Benar. minta Google menjadi pegawai mereka, namun mereka masih memilih IDN. Ya Masya Allah. Jika guru-guru kita ini IT khususnya ya, mereka menerima tawaran dari perusahaan, ini gaji mereka luar biasa dibanding di sini. Mungkin udah puluhan juta gaji mereka ya. Tapi mereka bersedia ya, mengabdikan dirinya untuk pendidikan, untuk mengajar anak-anak dengan gaji yang mungkin tidak sebanding dengan perusahaan. Tapi insya Allah berkah dan kita berikan kita berusaha untuk memberikan terbaik untuk mereka. Benar. Itu setuju Ustaz, karena di IDN juga kan kita berkembang ya Ustaz ya, dan bermanfaat seperti yang terus disampaikan oleh Ustaz Zarani dan juga owner juga Ustaz Dedi. Kita harus berkembang dan bermanfaat ya Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Nah, tentu juga Ustaz, di sini ada tajuk IDN 2.0 kemarin tuh Ustaz yang pernah kita dengarkan dan kita gaungkan juga kemarin di media ya Ustaz ya. Nah, itu tajuk IDN 2.0 ini berbeda kan dengan tajuk-tajuk sebelumnya. Nah, itu gimana Ustaz? Ya, memang ini kembali lagi kepada visi dari owner kita ketika merekrut Ana di sini, meng-hire Ana untuk membantu beliau dalam mengelola IDN. Akhirnya beliau mencanangkan IDN 2.0 ya, 2.0 ya. Artinya kita pengen ada perbaikan di semua lini, ada pembaruan di semua lini IDN, baik sistemnya, manajemennya, pegawainya, kemudian visi misinya, itu kita lakukan perubahan semua. Ya, visi misi IDN yang tadinya sebelum 2.0 sekarang kita rubah menjadi visi 2.0 yaitu visinya IT expert. Ya, kita ada banyak perubahan dengan maksud dengan perubahan itu semua yang lini di bawahnya ngikutin, termasuk manajemen, termasuk pegawai, semua. Ya, itulah awal mulanya 2.0. Akhirnya kita berkembang menjadi ekspansi 5 cabang sekarang, punya sekitar 10 cabang pondok tahfiz yang gratis. Masya Allah. Ya. Kemudian kita juga di 2.0 ini telah bermitra dengan 30 perusahaan. Masya Allah. Artinya perusahaan itu siap menampung santri-santri kita SMK yang telah lulus. Masya Allah. Dan siap memberikan pelatihan ke santri-santri kita. Ya, dalam waktu masuk hampir 2 tahun ya, 30 perusahaan. Sedangkan untuk mitra pendidikannya sendiri, kita sudah sekitar 17 mitra pendidikan, termasuk Meka Course ya. Jadi santri kita bukan hanya kita arahkan ke perusahaan IT atau pekerja atau sekolah IT, tapi juga ke Universitas Madinah. Masya Allah. Alhamdulillah tahun ini kita udah mengirim 4 santri kita ke Timur Tengah berarti. Ke Timur Tengah ya. Dan udah tinggal menunggu hasil pengumuman. Ya, kemudian kita juga bekerjasama dengan Cambridge. Ya, Cambridge ini kita pengen anak-anak kita punya English yang expert.
Karena kita siapkan nanti bukan hanya pekerja di lokal atau kuliah di lokal, tapi harus kerja di luar negeri, harus kuliah di luar negeri juga. Kalau istilah kalau lokal biasalah gitu ya. Misalnya kalau lokal tuh pengalamannya enggak sebanyak ketika di luar. Karena budaya kita udah tahu lah budaya Indonesia. Nanti mereka akan kita siapkan untuk kuliah dan kerja di luar. Makanya minimal harus punya kemampuan Inggrisnya minimal di C2 ya kalau untuk sekolah ya, C2 untuk ke luar negeri. Dan beberapa perusahaan mitra pendidikan lain seperti bimbel bintang pelajar kita juga kerjasama dan lain-lain yang insya Allah ini untuk memang menunjang santri kita. Ya. Dan kedepannya kita punya misi juga akan mengekspansi lagi cabang-cabang di Pondok Tahfiz. Yang baru-baru ini kita coba bekerjasama dengan HSI, ya HSI yang punya Ustadz Abdullah Roy ya. Kemudian juga nanti kita coba mengembangkan cabang ke Malang, ya, ke Sentul, insya Allah. Menarik Ustaz terkait tentang tajuk IDN 2.0. Terus tadi kita juga udah ngomong tentang ekspansi cabang gitu. Nah tadi ada 5. Nah ini 5 ini ada di mana aja di lokasi Ustaz? Untuk saat ini alhamdulillah kita ada di Jonggol khususnya ya, ada SMP SMK Ikhwan Jonggol, kemudian ada SMP SMK Akwat juga di Jonggol, kemudian kita ada juga di cabang Pamijahan Kabupaten Bogor, ada di Solo Jawa Tengah dan di Balikpapan. Masya Allah. Berarti sekarang udah ada 5 cabang. 5 cabang. Dan semester ini akan buka lagi ya? Insya Allah semoga Allah mudahkan urusan kita ya. Insya Allah kita coba membuka di Malang dan Sentul, insya Allah. Masya Allah. Dan untuk bagaimana nih secara masuk ke 5 sekolah cabang di IDN ini caranya nih? Ya, Masya Allah sekarang IDN masuknya sulit. Sekarang santrinya agak sulit ya dibanding dengan tahun-tahun sebelum 2.0. Sekarang kita benar-benar mau filter santrinya sangat ketat. Mulai dari tes keterampilan skill di IT-nya, English-nya, diniyah, kemudian tahfiz, sampai dengan sikap, ada akhlaknya kita juga tes ya, interview orang tua, dan ya kira-kira kalau ikut tes ya bisa seharian full lah mereka. Dan ini nggak mudah, ada rank-rank tertentu yang harus mereka lewati. Ya seperti misalnya tes IQ itu minimal 110 misalnya. Kemudian tes IT mereka memilih jurusan apa. Kalau RPL ya kita akan kasih tes IT dasar tentang RPL ya, benar-benar tentang coding misalnya. Dan ini nggak mudah. Sedangkan kuota yang kita buka nggak banyak ya. Masya Allah. Yang daftar bisa ratusan orang, bisa yang kita tolak banyak juga gitu kan, yang kita reject karena memang nggak punya kemampuan gitu ya, bukan punya kemampuan yang tidak sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Benar. Berarti ketatnya penseleksian ini agar sama nanti dengan visi misinya IDN. Betul sekali. Kita outputnya ke expert ya. Benar. Kalau outputnya expert, inputnya harus menyesuaikan. Benar. Ya, minimal dia punya standar yang memang mampu expert nanti outputnya. Dan juga kesukaan terkait apa yang akan dipelajari. Betul sekali. Ya ini terkait hobi. Tapi zaman sekarang mah anak-anak dikasih handphone, kasih ini udah tahu nih internet nih ya. Benar. Tanpa harus dipaksa udah mau gitu ya. Apalagi setiap hari kita lihatnya mantengin laptopnya anak-anak. Benar. Ya tinggal kita kita filter dengan IT keislamannya ini harus dikuatkan sih. Benar agar nantinya outputnya itu sesuai dengan harapan IDN. Betul. Dan juga nanti anak-anak di tengah jalan akan tetap kuat nih, resisten. Betul, insya Allah. Dalam pembelajarannya. Kalau mudahkan insya Allah. Nah benar itu Ustaz, karena kan IT expert untuk anak-anak seusia remaja kan itu juga cukup berat ya Ustaz ya. Sangat. Makanya di situ kita coba untuk seleksi lagi, pilih kandidat yang terbaik yang sesuai dengan visi misi IDN, benar Ustaz ya? Betul. Sehingga outputnya bisa bermanfaat untuk semua. Iya, sekali Mas, Masya Allah. Sama boleh bocoran nih Ustaz, berapa nih kota tertinggal nih, Masya Allah. Kalau kita, karena kuota kita sedikit ya, kalau kayak di Jonggol ya, sampai Iwan itu kita hanya menerima sekitar 60 kuota ya. Tapi ketika saking banyaknya peminat, ini kok di Jonggol 2 bulan kita udah full. Masya Allah. Ya, 2 bulan awal. SMK 2 bulan awal kita buka di bulan Agustus, September udah mulai kita tes, Oktober udah full. Masya Allah. Jadi kita tutup close di SMP SMK Iwan Jonggol di bulan Oktober. Akhirnya kita buka lagi di bulan ini, karena saking banyak yang peminat, kita buka sekitar 18 santri lagi, dan alhamdulillah udah close juga nggak salah. Masya Allah. Ya, info update terakhir udah close. Tersisa ada yang di cabang
IDN Pamijahan itu masih tersisa sekitar SMP butuh 3 orang lagi kita buka, kemudian RPL kita butuh sekitar 6 lagi, dan TKJ 6. Dan itu kenapa kita masih membuka? Karena memang yang daftar, yang tes kebanyakan memang tidak lulus. Jadi banyak yang tidak lulus, sedangkan yang kita butuhkan sesuai dengan standar kita cukup sedikit. Makanya kita tetap buka dulu kuota ini. Ya. Kalau di Solo SMP udah full, tinggal yang di RPL TKJ, insya Allah. Tapi Solo ini kebanyakan memang dari Jabodetabek juga yang tidak dapat bagian di Jonggol Pemijahan, akhirnya milih ke Solo. Ya, untuk ini kita insya Allah tutup PBDB di bulan Mei. Ya, dan ini terus masih banyak yang daftar, walaupun sebentar lagi tutup ya. Kita tetap melakukan tes. Ya, semoga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Masya Allah, berarti ini ada kisi-kisi nih Ustaz, yang bagi yang mau daftar Ustaz ya. Masih buka waktu ini. Teman-teman semua yang ada di rumah, PPDB IDN Boarding School masih tetap dibuka ya Ustaz ya. Insya Allah. Sampai bulan Mei. Jadi bisa menghubungi kontak person yang ada di websitenya nanti insya Allah Ustaz ya. Insya Allah. Nah, baik teman-teman semua. Nah, menarik lagi nih setelah kita ngomongin PPDB, kita ngomongin santrinya. Nah, kita ngomongin tentang bagaimana sih kegiatan di IDN itu Ustaz. Nah, itu menarik nih Ustaz kayaknya. Ya, IDN ini memang unik ya, memang ya. Lagi-lagi unik dan menarik. Santrinya bukan hanya kita gembleng untuk menjadi seorang yang IT expert, seorang yang punya hafalan, orang yang kuat di diniyahnya, tapi kegiatan mereka untuk supaya tidak jenuh itu sangat-sangat berbeda ya dengan sekolah-sekolah lainnya. Pembedanya kita ada arung jeram, ya, kita ada berkuda, kemudian kita ada kegiatan yang paling unik itu santri IDN backpacker ya. Masya Allah, iya. Bahkan backpackernya bukan di lokal, Internasional. Masya Allah, negeri. Kalau katanya terakhir di Singapura ya. Benar, di Singapura kita lepas tuh anak-anak, kita cuma kasih modal untuk cukup mereka makan sehari ya salah ya. Benar. Kemudian kita lepas suruh mereka berjuang sendiri untuk mencari makan mereka, kebutuhan mereka. Benar. Apakah itu dengan cara bekerja, menjual segala macam, yang penting halal. Masya Allah. Kita latih karakter mereka, kemandirian mereka. Ya, kemudian kita pernah di Jogja juga ya. Benar. Di Jogja bahkan bukan santri SMK aja, Benar. santri SMP pun kita lepas. Benar. Kita lepas begitu aja. Tapi kita tetap pantau. Kita hanya memantau dari jauh, dan mereka yang berusaha untuk mencari bagaimana caranya bisa makan hari itu. Masya Allah. Itu yang unik di IDN. Iya, Ya, belum ada mungkin di boarding lain belum ada yang nyoba ya. Setuju. Ya, baru kita yang mencoba gitu. Ya. Kemudian juga mereka kegiatan-kegiatan lain yang lebih kebermanfaatan untuk sekitar. Benar, setuju. Bukan hanya untuk diri mereka atau teman atau keluarga mereka, tapi bagaimana mereka bermanfaat untuk masyarakat. Benar. Ya, dengan cara bagaimana? Ya mungkin mereka membantu mempromosikan tokonya si warga. Iya, benar. Tokonya apa? Misalnya warung lontong, mereka buatkan posternya, mereka yang bantu menjual, itu salah satu contoh. Ya, jadi itu yang bermanfaat. Kemudian ketika mereka libur, misalnya libur Ramadan nih, itu kita membuat suatu buku panduan kegiatan mereka, bukan hanya untuk ibadah sehari-hari mereka, tapi juga membantu mengajar ngaji nih, untuk tetangganya misalnya, untuk keponakannya misalkan ya. Kemudian kita berusaha untuk mereka bisa menjadi imam ya, jadi imam sholat. Jadi kebermanfaatan seperti itulah yang kita kembangkan nih. Dan bukan hanya untuk teknik skill kompetensi mereka aja, tapi soft skill mereka, kemudian kebermanfaatan mereka juga kita tingkatkan. Masya Allah, berarti cukup sibuk ya kegiatan santri di sini, cukup padat ya Ustaz ya? Kalau kita dibilang padat, kadang ada anak-anak yang mengatakan, kok kegiatan kita nih, kita kayaknya apa namanya, jenuh ini gitu kan, nggak ada kegiatan. Saking padatnya, kalau dibilangkan saking padat, saya rasa belum padat kata santri. Belum padat ya? Kalau dibilang belum apa namanya, masih banyak yang belum padat, tapi padat sebenarnya. Padat sebenarnya. Ya. Tergantung nanti bagaimana kita meramui supaya santri menyenangkan ya. Benar. Setuju. Berarti kegiatan IDN ini bukan hanya mengajarkan hard skill, tapi juga soft skill berarti Ustaz ya. Untuk anak-anak yang ketika menjadi alumni IDN di dunia luar tidak bingung lagi Ustaz ya. Betul sekali. Tidak bingung lagi dan bertahan. Karena tingkat ketahanan nih. Betul. Maka baru-baru ini kita membuat program namanya Teaching Factory.
Masya Allah. Strategi Factory ini akan mengarahkan kepada manajer kurikulum dan talent development untuk meramu program Teaching Factory, mempersiapkan mereka menjadi pengusaha. Masya Allah. Kita ajarkan mulai dari bagaimana mengolah keuangan, Benar. bagaimana cara memanajemen usaha, ya, bagaimana cara mempromosikan, ya, kemudian bagaimana cara mencari channeling gitu ya. Benar-benar. Itu kita udah mulai berikan kurikulum itu Masya Allah. ya di tahun ini, program baru sih, tapi insya Allah bermanfaat sekali. Masya Allah, Masya Allah. Berarti banyak banget nih program-program yang bisa menunjang Betul. kemampuan anak-anak peserta didik kita nantinya, Ustaz ya. Insya Allah. Bukan. Jadi sekali lagi teman-teman semua yang akan menonton channel ini, Masya Allah. Jadi IDN sendiri itu tidak hanya mempersiapkan di bagian hard skill-nya, tapi juga soft skill-nya. Dan juga nanti setelahnya kita juga arahkan, Ustaz ya. Entah itu menjadi pengusaha, entah itu menjadi IT expert dan sebagainya, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Ya. Berarti sangat banyak ya, Ustaz ya, benefit ataupun keunggulan yang IDN berikan kepada para santrinya, dan juga hal ini tentunya membantu para santri nanti untuk keluar dari IDN tentunya, Insya Allah. untuk bisa survive di dunia nyata. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Tidak terasa, Ustaz, kita udah sampai di penghujung acara nih, Ustaz. Masya Allah. Banyak banget nih informasi yang bisa teman-teman dapatkan dari diskusi kita pada hari ini, Ustaz ya. Mulai dari kenapa Ustaz Zainal bisa bergabung di sini, kemudian kenapa IDN berdiri, kenapa lagi, banyak ya kenapanya, Ustaz ya. Dan kemudian juga kita tahu kenapa akhirnya ada slogan jagoan IT pintar ngaji, ya Ustaz ya. Dan tentunya juga kita di sini dan sampaikan juga tadi bagaimana cara kita untuk mendidik santri-santri kita tentunya. Berbeda dengan cara pondok-pondok lain mendidik anak-anaknya tentunya, Ustaz ya. Insya Allah. Dan tentunya kita juga menyampaikan teman-teman semuanya, IDN sampai bulan Mei nanti, Ustaz ya. Bulan Mei, insya Allah. Masih ada PPDB untuk beberapa cabang lagi yang insya Allah bisa teman-teman akses di websitenya di idn.sch.id, Ustaz ya. Di sana teman-teman bisa hubungi dan bisa cari tahu bagaimana cara pendaftar PPDB tentunya, dan bisa bergabung dengan IDN. Pantengin medsosnya, Facebook dan IG. Iya benar, setuju, Ustaz. Facebook, Instagramnya juga. Instagramnya juga. LinkedIn juga ada. LinkedIn juga ada. Masya Allah. Dengan nama IDN Boarding School. Betul sekali. Masya Allah. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menonton acara ini pada kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana teman-teman semua, tunggu episode selanjutnya bagaimana kita menceritakan kegiatan-kegiatan IDN Boarding School. Mulai dari bagaimana kita nanti akan menceritakan siapa kepala sekolahnya, ya Ustaz ya. Siapa orang di balik kurikulumnya, di balik kegiatan-kegiatan yang ada di sini bersama Ustaz Muhammad Jaladi Hafizullah Ta'ala tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.